Halo, selamat siang dengan saya Jansen. Saya adalah mahasiswa dari Asa Indo. Saat ini membuat satu buah video terkait mata kuliah pemasaran pariwisata dengan Ibu dosen Ibu Haryani Tarigan MM, dan tentang adanya studi kasus bahwa satu daerah yang memiliki daerah wisata, memiliki daya tarik wisata, namun wisatawannya masih sangat rendah atau bahkan sepi pengunjung. Jadi memang satu daerah atau satu tempat wisata yang belum atau masih sepi pengunjung itu memang bisa disebabkan oleh beberapa hal, mengingat salah komponen kepariwisataan itu cuma bukan hanya daya tarik. Jadi komponen kepariwisataan itu ada beberapa jenis. Jadi itulah salah satu faktor, ada beberapa faktor tentunya, bukan hanya salah satu saja. Jadi contohnya yang akan kita bahas yaitu satu, apabila daerah memiliki atraksi wisata, belum tentu juga. Karena apa? Karena meskipun sudah punya atraksi wisata seperti air terjun yang bagus, terus sudah gitu adanya pegunungan, atau mungkin bahkan seperti contoh pertunjukan tarian lokal yang cukup terkenal. Nah, tapi karena memang ada kekurangannya belum ada misalnya pemahaman masyarakat lokal setempat untuk menciptakan satu buah paket, satu daya tarik gitu ya. Terus juga adanya kurangnya beberapa komponen, seperti mungkin adanya kurangnya aktivasi atau mungkin kurangnya kearifan lokal, seperti misalnya memasak makanan lokal, atau mungkin pembuatan gerabah, atau mungkin seperti pembuatan kerajinan yang lain gitu. Meskipun jadi daerah tarik ini sudah punya, ada beberapa faktor lainnya yang akan nanti kita bahas. Nah, solusinya untuk mengenai atraksi yang meskipun sudah ada, atau mungkin satu pertunjukan yang sudah ada, jadi bisa dikembangkan untuk satu paket yang mempunyai salah satu contoh, mempunyai produksi atau produk wisata berbasis alam atau budaya. Lalu bisa juga menciptakan satu atraksi lebih menarik. Jadi contoh misalnya air terjun nanti ada ditambah dekorasi-dekorasi, terus bisa ditambah ornamen-ornamen tertentu atau periode festival-festival tertentu. Ada juga mungkin bisa ditambahkan salah satu atraksi tersebut bisa dimasukkan, dibuat dengan masuk ke dalam peta event nasional yang biasanya rutin diselenggarakan. Contoh misalnya ada lomba melukis alam, lomba melukis air terjun tersebut, atau mungkin festival malam budaya, itu ada beberapa. Untuk faktor kedua yaitu amenitas. Amenitas adalah faktor penunjang untuk wisata. Jadi kalau yang ada, kenapa wisatawannya belum banyak? Mungkin faktor penunjang amenitasnya belum ada. Seperti contoh adanya belum adanya resto lokal, belum adanya tempat menginap yang baik, belum adanya pusat informasi, belum adanya pusat sanitasi, atau juga mungkin beberapa fasilitas-fasilitas lain. Jadi untuk solusinya mengenai amenitas, solusi strategis ya bisa dibuatkan resto dengan pemandangan alam yang indah. Ada juga pembuatan homestay lokal atau misalnya tempat pemandangan. Terus sudah gitu adanya tempat papan atau pusat informasi, karena tempat atraksi wisata yang datang kan bukan turis hanya dari domestik atau dari mancanegara. Jadi dengan adanya papan atau pusat informasi bisa membantu untuk menjelaskan apa yang ada di objek wisata tersebut. Lalu yang ketiga adalah mengenai aksesibilitas. Aksesibilitas ini terkait dengan infrastruktur salah satunya. Kenapa belum banyak ya, mungkin jalan-jalannya belum bagus, belum rapi, terus udah gitu penunjuk arahnya kurang jelas, tidak ada di Google Map, terus tidak ada di GPS, transportasi sangat terbatas. Misalnya nggak ada flight ke sana, nggak ada mobil, atau mungkin bahkan harus pakai ferinya satu hari cuma satu kali, terus udah gitu lokasi jauh dari bandara atau pusat kota gitu ya. Jadi untuk solusi strategisnya ini adalah bisa meningkatkan aksesibilitas tersebut, perbaikan infrastruktur, perbaikan jalan,
jalan untuk ke objek wisata khususnya sudah harus rapi, terus sudah gitu menambah frekuensi jalur penerbangan, terus sudah gitu bisa membuat jalur alternatif, bisa dengan sepeda, shuttle bus dan yang lain-lain, atau mungkin memasang papan petunjuk sekedar arah air terjun atau misalnya seperti apa gitu ya. Terus atau bisa juga diintegrasikan dengan destinasi-destinasi lain. Terus kurangnya wisatawan juga bisa dikaitkan dengan faktor keempat, yaitu faktor promosi dan pemasaran. Biasanya kalau pemasaran itu berkaitan dengan promosi, jadi kurangnya adanya promosi dari mulut ke mulut, cuman nggak ada akun sosial media, terus udah gitu tidak bekerja sama dengan pihak travel, terus tidak bekerja sama dengan influencer. Jadi pemasarannya atau tingkat awareness dari orang itu kurang. Solusinya ya bisa bekerja sama dengan para influencer, pemerintah pusat bisa membuat branding atau tagline khusus. Seperti sekarang contoh misalnya ada Ancol Heaven of Wonder, itu ada tagline. Terus bekerja sama dengan para profesional bikin akun dikelola sosial medianya, YouTube, terus TikTok, Instagram dan yang lain-lain seperti itu. Dan yang kelima juga ada keterlibatan masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal ini sangat mendukung. Jadi meskipun wisatanya sudah ada, kalau masyarakat lokalnya tidak mendukung, ya tidak aware, dia tidak menjaga objek wisatanya, tidak adanya pelatihan gitu, kurang tingkat SDM-nya kurang. Jadi ini kurang mendukung. Jadi ini yang diharapkan nanti solusinya adalah pemerintah pusat, pemerintah lokal, masyarakat adat, masyarakat setempat itu bisa bekerja sama, bisa meningkatkan